Dan melaporkan itu dianggap sebagai suatu aktor intelektual. Padahal apa yang saya lakukan terhadap proses awal adalah suatu tindakan konstitusional sebagai hak resmi dari partai politik untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Agung dan meminta fatwa ke Mahkamah Agung. Ini adalah suatu tindakan organisatoris. Siapapun. Sama ketika Pak Arief tadi menerima sprindidik dari pimpinan, maka sprindidik itu adalah bukan orang per orang, tetapi atas nama lembaga KPK. Sehingga bukan berarti yang mengeluarkan sprindidik lalu dianggap sebagai aktor intelektual. Nah, karena itulah ini merupakan suatu bukti-bukti bahwa persidangan daur ulang ini memang terlalu dipaksakan dengan fakta-fakta yang memang diopinikan dan diasumsikan oleh para penyidik yang susah payah merangkap jabatan dari penyidik menjadi saksi penyidik. Yang ternyata dari proses pemeriksaan tadi yang bersangkutan bukan suatu saksi fakta. Ini dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim hukum. Oke. Terima kasih teman-teman. Yang perlu diingat pada saat ini adalah ini saksi fakta terkait dengan tanggal 8 Januari gitu ya. Nah, di sini yang harus diingat adalah tidak ada bukti yang kuat yang menjelaskan bahwa itu memang ada arahan. Tidak ada sama sekali itu. Ini hanya berdasarkan cross-check dan konfirmasi dari tim-tim yang lainnya. Dan tidak ada satupun keterangan yang menjelaskan bahwa dia mengetahui secara faktual, melihat, mendengar, dan mengetahui gitu ya, bahwa benar di sini ada arahan perintah dari seorang Hasto Kristianto. Itu yang paling penting sekali sebenarnya gitu. Nah, berdasarkan itulah makanya dikonklusikan pendapat saya yang menyuruh ini adalah Hasto Kristianto. Itulah yang tidak diperbolehkan. Nah, itu yang dikatakan oleh rekan saya tadi gitu, yang ditanyakan, ini berdasarkan dua alat bukti yang cukup sebenarnya. Apakah memang dia tidak mengetahui dan tidak mengetahui peristiwa tersebut? Dia dapat mengkonklusikan bahwa itu merupakan suatu peristiwa berdasarkan dua alat bukti yang sah. Nah, ini membuktikan bahwa pada saat ini bahwa tidak ada suatu direksi, tidak ada juga bukti-bukti yang akan menggiring bahwa ada peranan dari Hasto Kristianto, baik itu dalam suap maupun itu dalam OJ. Itu kira-kira dari saya. Silakan Pak. Ya, saya kira begini, ada satu hal saya kira yang perlu kita catat ya. Keterangan saksi ini tadi mengenai pertemuan Hasan dengan Harun Masiku dikatakan di Hotel Sofyan dekat dengan SPBU. SPBU itu yang saya tahu, SPBU Shell itu di Jalan Gondang Dia. Ya. Sementara Hotel Sofyan itu berada di, saya nggak tahu apakah itu Jalan Cut Nyadin, ya, atau Cut Mutia. Nah, ini jaraknya itu kira-kira 1 kilometer. Dari sisi ini saja, analisis yang mereka lakukan pasti sudah meleset. Itu yang pertama. Kemudian kedua, dari berita yang dibuat oleh Kompas, ya, pada hari itu, pada tanggal 8 Januari itu, Mas Hasto itu sedang berada di Kompas sampai pukul 19.40, ya, saya kira dari siang. Nah, sementara tadi dikatakan bahwa sekitar 19.40-an atau kurang dari itu, dia berada di PT IKA. Ini kan jauh sekali antara PT IKA, lingkungan PT IKA dengan Kompas. Ya. Dari sisi ini, ya saya cuma mau mengatakan bahwa ini memang lebih banyak sebagai rekayasa, otak-atik gatuk bahwa keberadaan Mas Hasto. Nanti tentu kami akan tanya banyak hal ya. Saya nggak tahu, nanti pasti kita akan tanya bagaimana mereka membuat keterangan-keterangan di hadapannya penyidik. Antara saksi satu, titik komanya sama dengan saksi yang lain. Termasuk saksi ini tadi. Ya, dengan beberapa orang saksi yang lain. Makanya saya mau katakan bahwa menghadirkan mereka di hadapan persidangan ini
Sebenarnya KPK membuat bukan hanya mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya di dalam proses penegakan hukum, tetapi mereka menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan fakta, bahkan ada pengelabuan-pengelabuan. Menurut hemat saya ini sesuatu yang seharusnya tidak terjadi pada lembaga penegak hukum yang dianggap oleh banyak orang kredibel. Bagaimana bisa antara satu saksi dengan saksi yang lain diperiksa dalam waktu berbeda, ya, jawabannya itu adalah sama sampai titik koma. Artinya apa? Ini adalah orkestrasi yang dibuat oleh KPK di dalam menggiring opini, ya, termasuk opini hakim tentang perkara ini. Ya. Saya kira ini nanti pasti akan di dalam persidangan itu yang akan kami tanya kepada saksi ini. Yang terakhir saya kira dari saya adalah mengenai soal keberadaan para saksi ini yang berada di PT IKA. Kan dari minggu kemarin pun kita tanya kepada Saudara Rosa, orang-orang yang dikatakan ya menahan mereka atau membawa mereka ke tempat ruangan di gedung PT IKA itu kan tidak pernah ditanya mengenai persoalan ini. Ya, mereka hanya menyatakan bahwa mereka sudah cukup berdasarkan bukti-bukti rekaman dan petunjuk-petunjuk yang lain yang kita nggak tahu seperti saya sampaikan tadi. Ini jarak antara orang-orang di PT IKA dengan Mas Hasto terutama di PT IKA dengan keberadaan dia sesungguhnya ini kan terlalu jauh. Ya. Kemudian yang terakhir saya kira ya ini yang kita tidak pernah ditunjukkan, diperdengarkan kepada kita keterangan mereka. Bahwa percakapan awal antara penyelidik itu dengan pihak atau petugas dari PT IKA. Apa sesungguhnya yang terjadi? Ya. Saya berharap nanti kita akan coba tanya, kita akan dengar keterangan dari Saudara Arif ini. Sementara kalau kemarin saya tanya kepada Saudara Rosa, dia tidak berada di tempat itu. Ya. Karena saudara-saudara, lembaga PT IKA itu adalah lembaga pendidikan, lembaga negara yang sangat terhormat. Ya. Tiba-tiba ada orang masuk ke situ tanpa tanpa bu, ya. Kan mereka katakan, misalnya tadi dikatakan bahwa yang untuk umum public area itu kan adalah di masjid. Mereka datang ke masjid. Ya. Tetapi kenapa tidak mereka dari awal minta izin kepada pimpinan PT IKA bahwa mereka ini hendak menjalankan tugas melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga berada di situ. Bukan dengan cara seperti ini. Ini kan bukan warung Tegal gitu loh. Kalau warung Tegal siapa aja boleh masuk, boleh datang pesan makanan. Ini lembaga pendidikan yang sangat terhormat untuk mendidik perwira-perwira polisi ya, yang dilecehkan begitu saja. Jadi saya kira menurut hemat saya sangat wajar kalau orang-orang yang berkepentingan, terutama orang-orang PT IKA ketika itu mempersoalkan keberadaan mereka itu ada di situ untuk apa. Ya. Jadi kita harus lihat secara baik bahwa misalnya mereka diperiksa, ditanya, termasuk diantaranya tes urin. Ya, mau hemat saya itu hal yang wajar-wajar saja, bukan satu kejahatan itu. Kalau mereka tidak ditanya, tidak diperiksa dan tidak diapa-apain, nah itu mereka bisa salah. Ya. Tetapi saya yakin bahwa keberadaan mereka dipertanyakan itu karena ini adalah lingkungan yang yang sangat terhormat dan juga sepanjang informasi yang kami terima, besoknya itu akan ada wapres yang mau melakukan olahraga sehingga mereka lakukan sterilisasi dan itu hal yang wajar di dalam negara kita ini ya. Kewenangan sterilisasi itu ada pada kepolisian bukan kepada pihak yang lain. Saya kira begitu penjelasan dari saya. Terima kasih.
Cembongan gue berat banget lagi.